Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'amillah kama an'amna bi ni'matiddin wa huwa afdalul hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amalu fasawfa ya'lamun. Alhamdulillah tahadus binikmah, puja, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberi kesempatan pada kita untuk berbekal di tempat abadi, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Kalau di surga, kalau di neraka ya penuh dengan siksaan. Di sana itu ada dua tempat yang dipisahkan, kebahagiaan dan kesengsaraan. Beda ketika di dunia. Kalau di dunia mah setiap orang ya pasti mengalami bahagia, pasti mengalami susah. Kalau di sana dipisah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sayati, nanti akan datang. Misalnya sinnya sin tanfis, artinya akan datang sebentar lagi. Artinya masih di dunia. Sayati, akan datang ala ummati, kepada umatku, kata Nabi. Nanti akan datang suatu zamanun, suatu zaman. Jadi akan datang kepada umatku suatu zaman. Nah, nanti dekat kiamat. Apa? Yuhibbunal khamsa. Mencintai 5 perkara minal asyai, dari sesuatu. Tetapi yang paling utama bukan hanya mencintai, wa yansaunal khamsa, melupakan lawannya, melupakan yang lainnya. Cinta terhadap 5 perkara, melupakan 5 perkara yang lainnya. Apa yang dicintai? Yuhibbunad dunya, cinta terhadap dunia. Saking cintanya terhadap dunia, wa yansaunal akhirah, sampai melupakan akhirat. Jangankan orang lain ya, kita saja untuk memikirkan dunia, untuk melakukan sesuatu dunia ini, wah keren. Diusahakan, benar-benar usahanya. Tapi untuk akhirat lupa. Hubbud dunya namanya. Nah, kemarinnya ya. Kan sok kita misalkan, contoh misalkan kita kerja, wah sampai dudur capek, sampai capek, udah capek, sisa capek, baru orang ibadah. Coba kalau sisa itu waktu, tenaga, waktu, kalau sisa sudah capek, udah lelah, pakai ibadah ya nggak khusyuk lah. Gitu. Kenapa? Karena sisa penyesaan, sisa dunia. Kita memikirkan dunia, masya Allah karim, tidak tahu hujan, tidak tahu apa. Nah, kalau kita mau kerja, hujan, berhenti, itu jadi kerjanya tadi. Kalau mau ke masjid hujan, Allah maha pemaaf inilah. Allah terewe udah gitu. Dunia mah kejar. Nah, hubbud dunya, cinta terhadap dunia itu apa? Yang paling penting itu hubbud dunya itu
intinya jangan melupakan akhirat lah, itulah. Kalau melupakan akhirat itu yang jadi masalah. Nah, jadi hubud dunya itu apa sih? Kebalikan dari hubud dunya, juhud. Kemarin kita bahaskan tentang juhud. Nah, sebaliknya hubud dunya. Kalau hubud dunya itu cinta, terlalu cinta terhadap dunia. Contoh lah gini. Kalau kita misalkan ini disuruh Al-Jumu'ah, ketika Nabi khutbah hari Jumat, ya, ketika khutbah hari Jumat, kemudian datang pedagang dari Syam, dari Syria, kan biasanya suka disambut tuh dengan rebana tuh. Maka kata orang-orang, ini yang sedang mendengarkan khutbah lari semuanya. Makanya kan kata Allah dalam surah Al-Jumu'ah kan apa? Ya, faidza ra'aitum tijaratan aw lahwanin fadu 'alaiha wa tarakuka qa'ima. Gitu. Ketika melihat, mendengar ada permainan, ada tijaroh, jual beli, lari semuanya. Tinggal 12 orang lagi. Sahabat Nabi saja tinggal 12 orang lagi. Kenapa? Karena kan biasanya kalau ada pedagang dari luar itu suka disambut sama penari-penari, orang-orang yang muda-muda tuh. Wah, udah datang tuh. Karena takut kehabisan, karena ada hiburan, lari semuanya. Maka Allah mengatakan itu, kul, katakanlah olehmu, sesungguhnya dari Allah itu khairun minal lahwi wa minat tijarah, gitu. Wallahu khairur razikin, kan gitu. Dari situ insyaallah karim. Ya jangankan kita ya, sahabat pun waktu itu semua keluar. Kalau melihat permainan, melihat jual beli, makanya wajar kata Allah di situ, tinggalkan wadarul bai, tinggalkan jual beli, gitu. Itu dunia ya. Jadi hubud dunia, ke dunia mah hebatnya. Untuk dunia mah gitu ya. Maka hubud dunia, nah, cinta terhadap dunia. Cirinya gampang. Kita selalu memikirkan dunia, lupa terhadap akhirat. Yang kedua, wa yuhibbunal hayat wa yansaunal maut. Yang kedua, terlalu cinta terhadap kehidupan, lupa kematian. Buktikan ketika kita sakit, langsung ke dokter. Tuh, ke fisik, ke dokter langsung. Kalau sakit fisik. Kenapa? Takut mati. Udah sakit agak parah, berdoa, ya Allah, jangan dulu mati ya Allah. Kenapa? Anak cucu belum nikah. Saking senang dunia. Ya. So, ketika fisik kita sakit, pasti langsung ke dokter. Tapi kalau hati kita sakit, apakah ke dokter? Nah, kenapa? Saya dokter hati mah. Susah. Seharusnya apa? Ke kiai, ke ustadz, ke ulama. Ustadz, kenapa saya iri terus? Kenapa saya hasud terus? Itu dokternya ke ustadz. Kata ustadz, kenapa? Bla bla bla. Oh, ini obatnya, gitu. Kan hari fisik mah ya fisik gitu, langsung berobat. Rumah hati mah jadi obatan. Ketika kita sakit kepala, langsung beli obat kepala. Nah, tetapi ketika kita misalkan sakit di dalam hati, marodun, ya, fi qulubihim marodun,
dalam hati yang sakit itu apa hari itu. Nah ini saking cintanya terhadap dunia gitu. Maka an Aisyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala fi kulli yamin 25 marrah Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut summa mata ala firasi a'tallahu ajra syahid. Maka supaya kita mengingat mati, banyaklah doa-doa Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Ya Allah berkahkanlah aku ketika aku mati. Wa fi ma ba'dal maut dan setelah mati. Maka ketika kita baca 25 kali khamsa wa isrin marah 5 dan 20 artinya 25 kali dibaca setiap hari, maka a'atallah ajran syahid, maka Allah akan memberikan pahala mati syahid. Pendek ya. Allahumma barikli fil maut wa fima ba'dal maut 25 kali per hari. Mau tidur ke atau mau subuh ke, setelah subuh ke itu, atau misalnya setelah subuh kan, maka ketika mati di hari itu setelah baca 25 kali, maka Allah akan memberikan pahala mati syahid. Mengingat kematian kan itu bagus kata Rasul. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Kan segitu hadisnya juga. Ini susah amat. Hah? Wa fi ma wa fi ma ba'dal maut. Ini Allahumma ya Allah barik berkahkanlah li untukku fil maut ketika maut. Wa fi ma ba'dal maut dan sesuatu setelah maut dan setelah mati gitu. Oh, selamat ke sana. Ketika mati ke setelahnya gitu. Allahumma ya Allah barik. Mudah-mudahan Allah memberkahkan li kepadaku fil maut ketika maut wa fi ma ba'dal maut dan setelah maut, supaya sering mengingat mati. Kenapa? Nah di akhir zaman itu jarang orang yang mengingat mati. Ingatnya apa? Kehidupan. Kalau tentang kehidupan megah-megahan, maka wajar kata Allah alhaqumut takasur. Nah, cirinya orang-orang yang itu inginnya bermegah-megahan. Alhaqumut takasur. Inginnya tuh bersenang-senang, poya-poya. Makanya ketika ada rekreasi, listnya panghala nawai itu. Paling duluan listnya, saya ikut. Bahkan dalam ayat yang surah yang lain, ya, wailul likulli humazatil lumajah alladzi jama'a malau wa addada. Cirinya orang-orang yang hubud dunia, cirinya orang-orang yang cinta dunia, dia selalu mengumpulkan harta, dikumpul-kumpul jama'a malan. Bahkan wa'adadah. Apa itu wa'adadah? Hitungan. Kalau saya kurban sekarang, aduh, ini teh butuh ini hitungan. Aduh, kalau saya ngenceleng, waduh, hitungan. Bahkan ketika ada sumbangan, wa'adadah tuh. Coba lihat orang lain, berapa aja. Oh, ada yang 20, ada yang 50, saya pertengahan aja 30. Bukan yang terbesar dilihat. Itu suka wa'adadah. Itu cirinya orang-orang yang hubud dunya, cirinya orang-orang yang cinta terhadap kehidupan dunia. Tapi memang bakal datang kata Rasul, saya ati jamanun. Ya, kata Rasul ala ummati jamanun yuhibbunal khamsa wa yansunal khamsa yuhibbunad dunya wa yansunal akhirah. Terlalu cinta terhadap dunia atau hubud dunya, kebalikan dari zuhud. Yang bagaimana yang hubud dunya nanti lihat ke depan. Ya, terhadap kehidupan, terlalu cinta terhadap kehidupan, lupa terhadap kematian. Maka kata Aisyah menyebutkan Rasul sudah mengatakan
Barang siapa yang mengatakan doa tersebut, maka dia mengingat mati, dan karena dia selalu mengingat mati, ketika mati setelah membaca 25 kali tersebut, maka diberi pahala ajro syahidin, pahala mati syahid. Kalau mati syahid kan nggak dihisab. Yalah. Nah itu kalau pakai ilmu, maka Masya Allah karimnya, amal sedikit tapi pahala besar. Makanya kita setiap hari rutin kemulah orang usia setelah seperti ini mah usia ya udah dekat karena bau tanah sering doa-doa yang seperti itu tuh ya, ingat mati itu ya, mengingat mati itu ya. Jadi ulang lagi, Allahumma barikli fil maut wa fima ba'dal maut 25 kali per hari. Mau disekalikan, masa mau dibagi-bagi 5 kali setelah sholat, 5 kali setelah sholat, berarti kan 25. Tapi dari ini mah pendeknya, sekalikan oke. Allahumma barikli fil maut wa fi ma ba'dal maut. Itu ya. Tapi kan udah ada niatan itu. Keburu mati aja, Allah aja mematikan aku kan. Untuk salah orang kan marik maca gitu. Itu hitungan wa ada dah. Ya bagusnya memang bagus ya, silahkanlah mau disekalikan bagus, dan memang disuruhnya sekalikan gitu. Tapi kalau misalkan panjang, enggak panjang sih sebetulnya, berapa menit, 1 menit buat gitunya. Ya Allah mabarik li fil maut. Tapi harus menghayati kematian kita, maksudnya bukan hanya dikir gitu maksudnya, tetapi harus fikirnya, tafakur gitu. Jadi ketika kita baca itu jangan ngejar target 25. Allahumma barik li fil maut Allahumma barik li sana sedikit. Nah, tenang aja. Allahumma barik li fi maut wa fi ma ba'dal maut. Dihayati maknanya. Nah, yang ketiga wa yuhibbunal qusur wa yansaunal kubur. Yang ketiganya senang terhadap memegahkan rumahnya. Bangunan-bangunan dimegah-megahkan, hotel mah, villa mah, apa yang kita punya teh di kampung kita selain villa teh apa? Bangunan bungalow lah, naon lah gitu ya. Diindah-indah rumah, diindah-indah, senang sekali gitu. Ya wajar, matak dalam hadis yang lain ciri akhir zaman mah memang rumah itu bagus-bagus gitu. Termasuk masjid, dibagus-bagus masjid itu. Tapi sepi di dalamnya, jarang penghuninya. Itu di akhir zaman memang gitu. Seneng rumah itu dibagus-bagus gitu. Itu melupakan kubur. Padahal rumah masa depan kita itu tipe 21, 2 meter ke 1 meter kuburan, itu dilupakan. Artinya mana amalan yang membuat luas di kubur, mana amalan yang membuat terang di kubur, ya, mana amalan gitu ya. Nah, wa yuhibbunal mala wa yansaunal hisab. Nah, ini juga yang keempatnya, dia terlalu cinta terhadap harta dan melupakan hisaban. Dia terlalu cinta, mengumpulkan tadi, lupa hisab. Bahkan dia kata Rasul kan, bahwa yang halal itu hisab, ya. Fa inna halalaha hisabun, kata Rasul, wa haramaha adzabun. Dunia itu halalnya itu dihisab, haramnya disiksa. Gitu. Takut hisaban gitu. Maka wajar, kata Rasul, cirinya orang yang tidak hubud dunya, cirinya orang yang tidak terlalu cinta terhadap dunia, cirinya yaitu orang juhud. Orang juhud itu gimana sih? Karakteristiknya gimana orang juhud itu? Nah,
Nih, kita tambah lagi, kemarin sudah kita bahas tentang juhud. Sekarang tambah lagi karakteristik orang juhud itu gimana? Tuhibbuna ma yuhibbu khaliquk. Kita senang sesuatu yang disenangi oleh makhluk Allah. Contoh, saya ketika dihormat oleh orang lain, senang. Maka kita menghormat orang lain. Ketika kita senang dikasih oleh orang lain, dibantu oleh orang lain, maka kita membantu orang lain. Itu orang juhud. Juhud itu bukan ingin dibantu, tapi senang membantu. Jadi seolah-olah kita seperti itu, kita juga harus seperti itu. Gitu. Kita senang kalau orang lain ke kita itu sopan, santun, maka kita sopan, santun. Itu orang juhud. Bukan menuntut orang lain santun ke kita, sopan ke kita, justru kita yang ke orang lain. Itu ciri orang yang juhud itu. Ya. Orang yang juhud itu justru lebih mementingkan orang lain gitu ya. Sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Kita senang sekali ketika misalkan orang-orang misalkan ketika kita ngobrol orang teh dengar, maka kita juga ketika orang lain ngobrol kita dengerin gitu. Itu juhud nih, orang yang juhud itu. Nah, kemudian bagaimana? Wa antu bagidu ma yubagidu khaliquka. Dia akan benci sesuatu yang dibenci oleh orang lain. Saya teresep lamun diomongin, maka kita tidak ngomongin orang lain. Itu orang juhud. Orang juhud itu bukan berarti kita enggak punya apa-apa, bukan. Jadi aplikasinya seperti itu. Yang selanjutnya wa tukhruju min halalid dunya kama yakhruju min haramiha. Orang juhud itu kalau ada yang halal, dia berhenti seolah-olah ya Allah gimana kalau ini haram gitu. Kalau kita sudah kenyang, sudah biasa. Kalau ada yang halal teh menjaga yang halal itu seperti menjaganya yang haram. Jadi tidak saged ting dihagabres gitu. Yo mau ayo makanan kabeh dipapayu. Untuk itu. Orang juhud itu cekaplah nih ya. Kalau di yang nikah di hajatan pun segrup ayo tong dipapai sadaya gitu ya. Nya teh penasaran lebar irade aya deui. Orang juhud itu cukup ini. Ya, udah ini berarti yang lain haram gitu dianggapnya teh gitu. Jadi yang halal itu hanya daripada hese sare lah nya. Coba batur ge banyak kan encan juhud kan. Orang mas juhud. Mau insyaallah. Justru memberi keleluasan ke yang lain itu orang juhud itu. Jadi orang juhud itu makan yang halal saja sudah agak gimana gitu ditahan. Gitu. Kayak saum lah, kayak saum. Ketika saum kan kita tahan. Gitu. Nah, udah ditahan kan ketika waktunya kita makan nggak terlalu banyak. Kenapa? Karena perut kita kosong nggak terlalu banyak gitu. Bagusnya gitu orang yang juhud itu ya. Kemudian fa inna halalaha hisabun wa haramuha adabun tadinya. Kenapa? Karena dia yakin yang halal saja akan dihisab, apalagi yang haram akan jadi siksaan. Dia meyakini itu. Setiap yang kita makan itu akan dihisab. 2 kali makan dihisab 2 kali. 3 kali makan hisab 3 kali. Sedangkan ketika kita dihisabnya lama maka telat ke surganya. Orang lain sudah di surga, kita belum. Nah gitu. Itu yang ditakutkan oleh orang lain yang juhud. Kemudian wa antar hamal muslim, orang juhud itu dia sangat menyayangi orang muslim kama tarhama nafsak, seperti dia menyayangi diri sendiri. Menyayangi orang lain itu seperti menyayangi diri sendiri. Orang juhud tuh ya, jadi cintailah orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Gitu. Nah, itu orang juhudnya ya. Alhamdulillah setiap ayah jalmi teh abdi sok cinta wae kan. Cintailah orang lain seperti mencintai dirinya. Kemudian wa anta taharraja anil kalami bima la ya'ni. Ciri yang berikutnya, karakteristik orang yang juhud, dia tidak akan bicara kecuali yang penting, kecuali yang bermanfaat. Kalau la ya'ni
tidak penting, tidak manfaat untukmu, dia lebih baik diam. Maka orang juhud itu carang tako cek senam. Mun ditako ka karakna gerewek gitu. Dan nyeri. Orang juhud itu jangan bicara. Dia lebih senang mendengar. Gitu, daripada bicara gitu. Kenapa? Karena ketika mendengar kita nambah ilmu. Kalau kita bicara enggak nambah ilmu. Nuju juhud. Itu kan penting itu mah. Kan orang juhud itu kalau penting bicara, kalau enggak ya enggak. Nah, jadi ini kan wa antah keruja anil kalami fi malayani, keluar dari ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya dia diam. Bahkan dalam hadis yang lain apa? Gitu ya. Apa itu? Aulia smut. Pak yakul khairan aulia smut, dalam hadis yang lain gitu. Pak yakul maka berkatalah kalian khairan yang bagus. Kalau tidak bisa aulia smut, lebih baik diam. Itu. Kalau yang baik gitu ya. Nah, kalau ini tidak bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, tadi makan baik. Ini mah tidak bermanfaat gitu. Bicara tidak bermanfaat, tinggalkan. Hanya bermanfaat aja gitu. Hah? Ya, tong bermanfaat entong. Ya sama lah itu. Kan bicara itu ada bicara dengan mulut, ada bicara dengan tulisan. Sama aja. Bicara dengan tulisan juga itu bicara. Kadang-kadang kan kita nge-share, itu nge-share juga sama. Sama dengan bicara. Jadi kalau tidak perlu janganlah. Ya belum juhud berarti kan. Belum juhud. Orang yang juhud itu Masya Allah karim diagungkan oleh Allah ya. Kama takhruja minal haram. Seperti kalian misalkan kalau kalian melakukan haram, apakah kamu ingin diketahui? Enggak mau. Nah, begitu pula kalau kita berbuat kebaikan, coba seperti kita berbuat yang kejahatan. Tidak mau diketahui oleh orang lain. Hebat. Makanya dia tuh senangnya malam ibadahnya. Gitu. Ya? Iya. Gitu. Iya. Iya, sama. Kan jelas kan? Man sanna sunnatan hasanatan, ya, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan kebaikan kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia dapat pahala dia dan pahala orang-orang yang melakukan. Sebaliknya, man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang dia melakukan kejelekan kemudian diikuti, maka dapatlah dia dosanya sama. Gitu. Yang ketika nge-share, ngetik segerupa gitu, dilihat orang lain dosa, ngiluan dosa semuanya, dosa berjamaah, dosa jariah, gitu. Ngalir terusnya, selama can dihapus tuluy ngalir dosana gitu. Wan tatakharuja an kasril ukli. Nah, ciri orang yang juhud itu tidak terlalu banyak makan, jarang makan tuh. Saya juga kan, kalau saya makan tuh biasanya sahuap jarang banyak. Ya, sami ya. Oh, sami. Iya. Makanya Nabi kan kalau bisa ya. Kalau 2 piring untuk 3 orang katanya gitu. Pertamanya gitu, 2 piring untuk 3 orang. Porsi 2an nanti makan sama bertiga. Hebat mas 1 piring makan berdua. Tapi tong dipinuhan, maksudnya porsi sendiri biasanya dibagi kedua itu juga gitu. Dikurangi gitu. Ya. Maka Masya Allah karim almarhum al-maghfur lah Buya Dimyati Cidahu ya. Itu kan melatih ke santrinya gitu.
Makan itu 14 suap dulu. Kemudian setiap hari dikurangan 1 huap. Kayak damyati ini cedahu. Itu 14 suap dulu makan teh. Dilatih, kemudian kurangan sehuap sampai 1 huap, nanti nambah lagi 2 huap, 3 huap, terus keras gitu. Hah? Iya 14 suap. Iya 14 suap, dia besoknya kurangan 1, dia 13 suap. Besoknya kurangan lagi 1, dia 12 suap. Ambilnya. Kan makannya juga gini, Pak Taufik. Makanya 3 jari. Perjanjian aja. Ya gitu. Dikurangi gitu. Insyaallah. Ya. Supaya apa? Supaya melatih. Kalau tidak dilatih, nafsu mah tetap aja gitu. Makanya porsi kita juga gitu sama. Biasanya 3 kali ini, sekarang 2 kali, makannya sehari teh gitu. Bukan ngirit, bukan. Iya, Nabi mah seperti itu. Makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Tok gitu. Ketika lapar, cirinya lapar apa? Kata ulama, ketika ciri lapar itu apapun yang kita lihat sepertinya enak, nah itu lapar. Bukan bunyi perut, bukan. Ya. Kalau kita makan lihat itu apa aja resep gitu makan. Enggak, ketika lihat pas ya ketika kita saum lah. Ketika saum jam 11, jam 12 kan ningali itu mana asa kabit gitu. Nah, itu kelapar. Maka makan. Kemudian berhenti sebelum kenyang. Gitu Nabi itu. Jadi kalau lapar itu kan jarang sebetulnya gitu. Gitu. Sehari paling 2 kali, 3 kali. Gitu. Kama takhrujal wa anta takhrujal wa kama takhrujal anil mayyiti ila. Nah, ketika kita makan seperti gini. Ini makanan kotor. Kita makanan kotor, maka dipilih. Maka Masya Allah, ada satu ulama, ini metode ulama, ketika makan itu, dia sengaja dicampur dengan kerikil. Supaya makan pas di pilihan. Kan takut kayak gini. Jadi lama gitu, sedikit ini. Metode. Lucu ya? Itu mah metode aja, metode dia melatih supaya kesabaran, melatih supaya tidak banyak gitu. Bingung jeung ahli pikir mah. Hese. Dibawa juhud teh hese. Lebat nawa. Mual. Aduh. Wa anta kharuja anhu tamid dunya wa zina lihat. Orang juhud itu tidak mau zinah. Zinah itu bukan zinah bahasa Sunda ya. Zinah itu perhiasan dunia itu tidak terlalu senang. Makanya orang yang juhud itu tidak senang misalkan banyak perhiasan, banyak mewah-mewah enggak. Hah? Oh enggak, nah gitu. Jangan gitu. Oh, yuhud mana tuh. Jangan gitu ya. Nah, jadi orang-orang juhud itu sederhana. Pakaiannya sederhana gitu. Ya, enggak sampai jutaan gitu ya. Ada baju jas itu kan 100 juta, berapa ya? Kita enggak lah. Biasa aja lah 1 juta cukup, 2 juta lah gitu. Nah, 2 jutaan cukup gitu. Enggak sampai gitu. Murah ting ulah gitunya. Tas teh sekali dipakai geus ieu nanti jebol gitu nya, ulah gitu tingnya ulah. Ya, kenapa belum tentu kita bisa sobar ketika ada yang menghina. Maka wajar ketika kita ada kaidah khairu umur ausatuha. Sesuatu yang paling baik itu adalah pertengahan. Mewah ting teu, murah ting teu. Kenapa? Karena Nabi juga pernah melarang gini. Diharamkan oleh Rasul ketika beli bubuk-bubuk roti. Misalnya gini, kita ke warung.
Mang meser non ieu teh gehu hiji teras sabaraha ya 1.000 atau 2.000? 2.000. Nah 2.000 lagi bubuknya ya. Masih banyak kan banyak. Nah itu nggak boleh itu menghinakan diri. Ada gini-gini. Dulu itu pernah yang dilarang itu kan kalau di kita itu engkol ya. Suka di apa di pasar tuh disebitan, disebit. Nah kita beli sebitnya itu bahaya. Nggak boleh kata Rasul. Apalagi kalau untuk dijual lagi. Iya itu beda lagi kan gitu. Maksudnya konsumsi pribadi karena ngirit atau misalkan dijual untuk bala-bala yang lain gitu. Nah itu bahaya. Itu nggak boleh itu. Itu kan mendolimi. Itu riba namanya tuh. Mendolimi gitu. Curang pasti itu. Nah makanya Nabi ya kita bukan niat untuk ngirit kayak gitu. Ini mah memang juhud aja gitu. Buktinya apa? Kita ke keluarga mah karena belum juhud keluarga mah sok aja makan gitu. Karena belum juhud kita aja yang juhud. Makan banyak berapa ambil berapa 1, 2 udah cukup. Misalkan di sini ada daging, ada asin, ada kerupuk, enggak usah semuanya diambil. Ambil aja salah satunya. Kalau masih juhudnya masih bertahap daging hungkul, asin, kerupuk jangan. Nanti kalau udah asin, daging jangan kerupuk. Nanti tinggal kerupuknya, yang lain enggak, tinggal nasinya aja. Itu juhud. melatih diri. Aduh, insyaallah karim. Juhudnya. Nah, itu juhud. Ini masih hadis masih panjang hadisnya ya. Wa antakhruja wajnataha. Nah itulah disebut huwa az-zuhdu fid dunya kata Rasul, hadis riwayat Dailimi, itulah karakteristik orang yang juhud. Karakteristik orang yang juhud seperti itu ya. Maka yang kelimanya wa yuhibbul khalqa wa yansunal khaliq. Orang itu yang nanti di akhir zaman itu kata Rasul ada senang terhadap makhluk-makhluk tapi melupakan yang menciptakannya. Contoh misalkan kita senang melihat pantai gunung tapi lupa terhadap yang menciptakan gunungnya, pantainya gitu. Kita senang kepada makanya alhamdulillah kalau saya itu ke pantai misalkan suka tafakur, tadabur. Ya Masya Allah ningali anu keur ngagoler, Masya Allah ciptaan Allah gitu ya. Masya Allah ciptaan Allah itu mengagumi itu ikan maksudnya. Terdampar. Hiu ayah hiu terdampar. Gak lagi juhud. Masya Allah. Makanya kata Yahya bin Mu'ad itu, Masya Allah karim, la yutibul lail illa bimunajatik ya. Kata Yahya bin Mu'ad itu tidak akan indah suatu malam ketika tidak dipakai munajat. Itu orang juhud itu gitu. Tidak akan indah suatu malam kecuali pakai munajat. Munajatnya apa sih? Munajat cinta. Munajat itu kan tadi ya munajat itu lebih ngeluh lah lebih, tapi ke Allah lebih apa? Bukan meminta. Ya meminta nanti akhirnya, tetapi lebih curhatan gitu. Bukan ke medsos, curhatan itu ke Allah. Curhatan. Ya Allah, aku memang ingin juhud ya Allah, misalkan. Tapi kan engkau juga tahu aku belum bisa juhud ya Allah. Ya Allah, aku ingin sekali tenang ibadah. Tapi aku masih butuh dunia. Maka mudahkanlah rezekiku supaya tidak tersita waktuku untuk mencari rezeki. Mudahkan. Itu munajat itu. Kan kalau bisa kan kita kita misalkan di susah cari dunia kan kita waktu untuk ibadah susah sedikit. Tapi misalkan kalau misalkan Allah memudahkan rezeki kan masih luang kita untuk beribadah. Makanya
ayat yang tadi Nabi ketika khutbah pada lari ke dunia, maka ada doanya kan. Doanya gini. Pokoknya panjang bla 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 munajat dulu itu. Ginilah diartikan gini. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Saya tinggalkan muamalah. Jual beli usaha saya tinggalkan. Kenapa? Memenuhi undanganmu untuk sholat Jumat. Aku tinggalkan tadi tijaroh, lahwan, wa tijarah, saya tinggalkan. Maka oleh sebab itu ya Allah, aku sekarang kan disuruh olehmu, pantasyiru, berangkatlah setelah sholat Jumat. Maka aku memohon kepada parzukni bipadlika wa anta khairur razikin. Ketika pas mau keluar dari masjid pas sholat Jumat. Jadi pas sholat Jumat, pas kita jalan gini tuh ya Allah, aku sudah memenuhi panggilanmu, aku tinggalkan usaha dan seterusnya. Engkau lah yang memberi rezeki yang terbaik, maka berilah. Maka pas keluar kita tadi parzukni bifadlika wa anta khairur razikin. Ya Allah, berikanlah aku rezeki dengan kurniamu, dengan padolmu. Kenapa? Karena engkau yang paling baik memberi rezeki daripada orang yang tadi kororabur, yang 12, iya pasti ngobrol ngaduananya. Kan itu kan ketinggalan tadi. Batu metus beli yang dari Syam itu ya, dari Syria, dia kan ketinggalan. Tapi engkau yang lebih baik memberi rezeki gitu. Ternyata iya. Insyaallah gitu. Ya, kita pun disunahkan gitu. Pas keluar setelah Jumat, pas keluar doanya itu. Ya, munajat dulu dalam hati. Mau dengan bahasa Arab silakan, bahasa kita munajatnya pas barisan parzukni bifadlika wa anta khairur razikin gitu. Pas keluar. Ya Allah, aku mau usaha lagi. Kalau umat-umat dulu mah Nasrani contohlah Nabi Isa ya. Kan satu hari tidak boleh kerja tuh. Hari Ahad. Yahudi hari Sabtu pun tidak boleh bekerja. Maka ada yang bekerja kata Allah apa? Kunu kirodatan khosiin. Maka jadi yang kerja itu jadi kerakan langsung. Kita juga sebetulnya hari Jumat itu jangan kerja. Jangan kerja. Libur untuk ibadah ya nama. Ya di kampung mah gitu kan. Dan juga di kampung gitu, nu kerja bangunan apa libur nanti Jumat. Nu keluar tuh rata-rata Jumat libur nanti. Nu ka sawah Jumat libur. Gitu. Tapi Allah itu baik ke umat kita itu. Ya sebelumnya bolehlah tuh atau sesudahnya Jumat memang enggak gitu. Makanya kan dimakruhkan bahkan sampai haram kalau kita berangkat bepergian hari Jumat setelah fajar. Gitu, setelah fajar, setelah subuh, kita berangkatnya, itu bisa jadi makruh atau bisa jadi haram. Meninggal Jumat itu kan harusnya di daerah sendiri. Kan di perjalanan mah mungkin dia nggak keburu Jumatan atau mungkin hanya sholat duhur gitu. Jumatan lah di situ. Maksudnya gini, di sholat Jumat sahnya harus ada yang mukim. Kalau kita mah bukan syarat sah tapi syarat wajib. Kalau misalkan di sini yang mukimnya ada 40, kita datang. Misalkan ada 39, misalkan Imam Syafi'i ya, 39, kita datang. Tetap aja enggak sah. Kurang gitu. Iya. Gitu. Itu cuma 5 orang di jalan. Itu kan nggak ada orang mungkin banyak. Itu kan ada Nabi juga ketika di Masjidil Aqsa pertama Jumatan hanya berapa? 12 orang. Gitu. Di perjalanan boleh. Bahkan di perjalanan kalau tidak Jumat pun sholat duhur sudah boleh. Gitu. Nggak ada yang lain misalkan. Yuk. Nabi pernah 12 orang Jumatan sedang perjalanan gitu. Makanya ada yang membolehkan Jumatan itu kurang dari 40.
orang. Kalau Imam Syafi'i kan harus 40 orang. Kalau imam yang lain hanya 12. Saya pernah di daerah apa yang itu tadi apa yang makam-makam itu di itu teh di Bandung di makam Cina tuh. Pak Cikadut. Pernah saya di Cikadut ngisi Jumatan di atas tuh ada center Islamic Center tuh masjid dulu hanya berapa orang ya Allah sudah adan itu di karbon kene itu geus adan. Saya tuh ya aya sabaruan 4-5an. Ya Allah bingung. Itu Jumatan dari siga satu aja. Datang setelah kita mau beres kerek datang. Dulu tapi ayeuna mah henteu meureun sugan. Masih dulu tahun 95-an lah. Saya pernah di 95. Nah, kan misalkan kalau adanya hanya misalkan dengan 20 orang atau 10 orang, ya udah deraja. Gitu. Memang di situ misalkan penduduknya pada kemana gitu ya, hanyanya ada orangnya segitu ya udah. Gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan sholat duhur, khawatirnya nggak berjamaah juga, nggak ada khutbah juga kan gitu. Mendingannya yang ada berapa ya deraja. Gitu. Ya. Jadi munajatlah di malam itu munajat supaya gitu tidak indah malam kalau tidak dipakai munajat gitu. Wala yatibu an-nahar illa bi ta'atik, dan siang tidak akan indah kecuali dipakai taat kepada Allah, kecuali dipakai taat. Apa taat itu? Bi muwafaqati amrik, muwafaqah perintahan Allah. Muwafaqah itu apa ya? Kita mah metukan yang bahasa biasa Jawa memetukan bahasa Jawa Cirebon yang memetukan teh metukan karena perintahan Allah lain matuk metukan teh ngakuran bahasa Sunda mah ngakuran sesuai dengan perintah Allah gitu. Allah memerintahkan salat kita salat, Allah memerintahkan puasa kita puasa gitu, itu ngakuran gitu ya. Sesuai dengan perintah Allah, larangan Allah, itu disebut taat. Memenuhi perintahan Allah atau menjauhi larangannya itu takwa, itu disebut ya muwafaqah disebutnya taat itu. Jadi taat itu bukan berarti harus sholat aja, ngaji aja enggak. Misalnya kita tadi kan disuruh tidak bicara kecuali yang baik, itu taat. Itu ibadah itu. Misalkan menolong orang lain tadi, apa yang kita senang, kasihkan ke orang lain, itu ibadah, itu taat itu kepada Allah. Walayati budunya ila bidzikrik, dan tidak akan indah dunia ini kalau tidak ada dzikir. Maka indahnya dunia itu dengan dzikir. Keperbanyaklah dzikir. Nah, dalam surah An-Nisa 142 ya. Itu ciri orang munafik salah satunya apa? Wala yadhkurunallah illa qalila. Tidak akan dzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Itu salah satu ciri orang munafik tuh. Ciri orang munafik itu kalau dzikir itu tidak mau lama-lama. Keselan. Mun ngaji itu kan dzikir. Sama. Mengingat Allah itu enggak mau lama. Ngaji sayat beres. Ya. Bahkan kata Rasul, inna dunya mal'unatun, sebetulnya dunia itu dilaknat oleh Allah kecuali apa? Illa dzikrullah, kecuali tempat dipakai dzikir kepada Allah, kemudian wa aliman wa muta'alliman, yang dipakai berilmu, dipakai taklim. Baru itu tempat dimuliakan oleh Allah. Jadi semua tempat kalau tidak dipakai dzikir atau tidak dipakai untuk taklim, itu dihinakan oleh Allah gitu ya. Nah, wala yatibul akhirah illa bi'afik. Tidak akan indah akhirat kecuali ada maafnya Allah, ampunan Allah. Jadi kalau kita di akhirat tidak diampuni oleh Allah, aduh cilaka, tidak indah. Indah itu ketika dimaafkan oleh Allah. Salah satunya tadilah kita usahanya. Wala tatibul jannah illa biru'yatik. Tidak akan
indah surga kecuali melihat Allah. Jadi di surga itu yang paling indah, ya, yang paling senang, yang paling dikagumi, yang paling diinginkan itu bukan makanan, bukan minuman, bukan berkumpul poya-poya mendengarkan nasyid atau bacaan Quran, bukan. Tetapi bertemu dengan Allah. Makanya bertemu dengan Allahnya beda-beda kan. Tergantung kita khusyuknya, benernya kita bertemu dengan Allah ketika di dunia. Kalau di dunia benar, cinta, senang, ajri, gitu. Bertemu dengan Allah maka semakin sering. Di dunia bertemu dengan Allah maka semakin sering. Ya. Pertama. Iya. Ya. Ya betul. Di surga. Di surga itu beda-beda. Si ruhnya bukan dipertemukan, ruhnya diasongkan ke Allah. Nanti bahasanya dipintonkan, di bahasa santri mah dipintonkan dihadapkan, ya Allah ini yang meninggal. Ketika dia baik, si ruhnya itu baik, maka kata Rasul dilipat seperti melipat baju yang bagus. Ketika dia itu jahat, maka si ruhnya seperti dikual dibalikkan seperti itu. Nah maka nanti, maka kalau yang baik itu disimpan di iliyin disimpan. Makanya Cina kan suka mencari ruh di langitnya. Iliyin itu sebetulnya. Nah ketika yang itu nanti dilempar sampai sijil itu dekat ke neraka nanti. Dilemparnya tuh. Itu mah hanya penghinaan aja kan gitu. Ini yang memuliakan orang yang baiknya gitu. Bukan diketemukan seperti di surga, enggak. Ya hanya di ini ruhnya. Nih kalau baik lihat ya gitu. Belum ketemu kayak di surga. Hanya di surga itu beda-beda ketemunya. Ada yang seharinya sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Gitu. Paling nikmatnya. Dan nanti paling senang itu, paling bangga itu ketika kita ketemu dengan yang kita cintai. Seperti kita ketemu dengan Nabi. Semua orang ingin ketemu dengan Nabi pasti. Dan siapa lagi yang ingin kita jumpa itu? Biasanya Nabi Yusuf katanya. Ingin tahu kegantengan Nabi Yusuf. Nah, Nabi Sulaiman ingin tahu kan kekayaannya gimana gitu, orangnya gimana. Lan? Tapi kan tetap penasaran kita itu pasti ada. Gitu. Seperti kan yang favorit itu pasti bakul itu. Kenapa sih gitu ingin manusia itu pasti, Allah kan di akhirat itu tidak dilarang apapun yang sok gitu. Nah, sebetulnya yang paling nanti dinantikan itu seperti yang dinantikan tuh yang paling suaranya bagus tuh. Nabi Daud. Ternyata ketika Nabi Daud membaca ayat Quran atau ayat-ayat Allah, malah Quran atau Injil Taurat lah silakan, pokoknya ayat-ayat Allah, semuanya berhenti. Kan ketika di dunia juga salah satu mujizat Nabi Daud. Jangankan manusia, setan saja berhenti mendengarkan beliau sedang membaca ayat-ayat Allah. Bahkan burung ketika terbang mendengar langsung dengar dulu. Bahkan air terjun saja ketika terjun berhenti dulu mendengar, saking indahnya suaranya. Lesti Kejora lewat. Gitu. Iwan Fals lewat. Doel Sumbang lewat. Tapi ternyata Masya Allah ya Karim, ketika terakhir disuruhlah Nabi kita membaca ayat-ayat Allah, Masya Allah kagumnya melebihi mengaguminya Nabi Daud. Masya Allah gitu. Super Semar. Oh, nah, kadinya. Nyang kewe tinggal di ditu. Aya catatan anak malila. Allah itu benar. Jadi di akhirat itu di surga itu yang paling kita nantikan itu bertemu dengan Allah. Ya. Kemudian bisa nggak kita berkunjung ke teman-teman? Bisa. Di surga itu ada kunjungan.
Kita biasa ketika kunjungan kan disuguhan biasa. Makanya nggak ada. Bukan iri, tapi ada penyesalan pada diri. Kenapa saya nggak melakukan ini? Gitu. Kenapa nggak gini? Gitu. Makanya di akhirat itu hampir semua menyesal, kaduhung. Kenapa nggak melakukan semuanya? Kayak Abu Bakar kan semuanya dapat tuh. Semua surga punya fasilitas beliau. Kemana saja ada istananya. Setiap komplek punya dia. Abu Bakar tuh. Ya. Kaplingnya punya. Jadi kemana pun saja dia. Kan kata Nabi udah jelas dalam hadisnya. Gitu. Makanya kita harus ada amal ibadah yang dijadikan cintai unggulan kita itu. Saya tuh kalau enggak ini tuh wah pasti ini gitu. Tuh ada unggulan ulah ieu mah untuk KB. Ada unggulan anak. Ya. Biasanya kan Pak Ustadz itu atau penceramah itu kan dalam hal ibadah suka ya ini semacam daya tariknya juga kan di bibita lah ya pasti ada Padoil, padilah. Ya, tingkatan suka dulu atau misalnya pahalanya sekian misalnya seperti antara sholat subuh sampai subuh pahala haji dan umroh. Itu kita kalau jadi berprinsip seperti itu jamaah yang benar baik seperti itu atau ada tingkatan pada. Jadi ada tingkatan-tingkatan yang mencari dulu pahala. Ada tingkatan-tingkatan udah syukur aja gitu. Jadi pasti tahapannya ada. Ada pertamanya ingin pahala. Yang pertama sekali takut siksa dulu. Itu ada tahapannya. Jadi pasti beda-beda nantinya. Ada ketika doa itu, ini doa ya Allah, doa ini ingin diijabah. Yang kedua, ini mah ibadah. Seperti itu. Mencari keuntungan pribadi. Oh, gitu. Berarti kita nabung lah, nabung pahala. Jadi, jam sekian untuk melakukan ibadah seperti ini, pahalanya seperti ini, jadi punya rasa seperti itu. Kalau tingkatannya masih tingkatan orang bisnis nggak apa-apa. Itu masih tingkatan orang bisnis. Kalau udah tingkatan nggak bisnis, enggak. Hidup udah nggak lihat lagi bisnis itu. Dia inginnya membahagiakan aja orang lain. Misalkan kalau sedekah kita contoh ya. Kalau sedekah udah ingin membahagiakan orang lain aja. Gitu. Kalau niatnya dirubah misalnya. Iya, itu. Kita itu ingin syukur, ingin bakti aja. Itu tingkatan lebih tinggi. Jelas itu lebih tinggi. Nah itu yang disebut dengan ikhlas yang sudah tidak lihat lagi pahala, tidak lihat lagi neraka, itu tingkatan yang paling tinggi. Jadi ada tiga tingkatan, Pak. Yang pertama takut dulu, takut neraka. Itu tingkatan paling bawah. Yang kedua ingin pahala yang tadi. Itu tingkatan kedua. Yang ketiga yang barusan. Sudah tidak lihat lagi, ini mah saya mau syukur aja, saya ingin ridho Allah aja, ini saya syukur aja. Saya diberi nikmat semuanya oleh Allah, saya bersyukur aja. Tidak melihat yang lain lagi, saya mensyukuri yang sudah ada aja. Itu tingkatan yang paling tinggi. Ya, betul. Bukan hanya mencari munajat, tapi ingin diijabah. Ya. Itu munajat ya, munajat. Makanya kan para ulama itu seringnya munajat kayak gini, munajat kan setelah sholat Jumat ya, ilahilasturnil firdausi ahla. Nah itu munajat itu. Ya Allah, aku itu sebetulnya nggak layak sih surga itu, tapi kan engkau juga tahu aku itu nggak akan kuat ke neraka karena lemah aku ya, maka berilah ampunan aku ya Allah. Kan gitu. Itu munajat seperti itu, munajat ya. Jadi ada prolog dulu, ada apa gitu. Allah paling seneng kalau doa-doa puitis seperti itu. Ya, puitis seperti itu. Maka kan ulama-ulama juga kan pertamanya awalnya doa itu ingin diijabah. Yang kedua hanya ibadah aja doa itu.
gitu. Ini mah ibadah, perintahan Allah. Saya kan tadi taat karena perintahan Allah kan gitu. Ini perintahan Allah udah taat aja gitu. Jadi saya bertanya tuh hanya untuk lebih memahami Iya. niat ikhlas. Betul, udah ikhlas, insya Allah ikhlas kalau. Ya. Ya. Penjelasan Ustadz ya. Saya akhirnya mudah mencerna gitu ya. Begini, perbandingan dunia sama akhirat itu jauh. Akhirat itu kemana-mana ya. Kita taruh hidup cuma 70 tahun, 60 tahun. Sedangkan akhirat itu selama-lamanya kan. Ketika kita masuk surga, biasa selama-lamanya. Tidak seukuran dengan kehidupan dunia, tidak seukuran dengan ibadah yang kita buat. Makanya seluruh manusia itu masuk karena rahmat Allah. Surga itu. Kenapa dengan rahmat Allah? Karena kalau itu dengan pahala, yang pertama kita tahulah bisa bola mata itu ya, jelas. Yang kedua logikanya, dunia ini cuma berapa sih? 70 tahun, 50 tahun. Tapi akhirat selama-lamanya itu tidak sebanding sama sekali. Apakah dengan ibadah yang cuma 70 tahun itu, hal yang kita hasilkan yang 80 tahun itu mampu yang membeli untuk menyimpan selamanya? Jangankan untuk membeli akhirat, untuk mensyukuri yang nikmat di dunia saja belum cukup kan. Iya. Iya, tadi taat aja perintahan Allah aja. Ya. Tapi kan tadi ada tingkatannya, Pak. Tingkatannya misalkan ini pahalanya seperti ini, tingkatan ini. Pasti ada tahapannya. Gitu. Pertamanya kita misalkan doa itu ingin diijabah, yang keduanya malu nggak doa teh. Ada tingkatan malu. Saya Allah minta wae nu aya gecan bisa disyukuri kan gitu. Suka ada malu, ada sifatnya nanti gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan sana. Nanti dia misalkan, oh iya, kamu malu tah. Jangan, makanya malu. Udah jangan berdoa lagi. Jadi itu bahaya kalau tidak berdoa juga kan gitu. Itu setan itu pintar. Sombong pasti disebutnya sombong gitu. Sehingga nggak perlu Allah lagi gitu. Kayaknya nggak perlu Allah lagi. Ya, ya perintah Allah. Kan di situ ud'un ya astajib lakum, silakan kalian berdoa. Namanya perintah berarti kan kita perintahan Allah. Itu melaksanakan perintah Allah aja. Gitu. Bukan semata-mata ingin diijabah, bukan diijabah tidak diijabah itu memang Allah kan. Yang penting kita mah ikhtiar aja. Kewajiban kita kan ikhtiar, udah gitu aja. Itu yang hebat itu seperti itu. Insyaallah. Tingkatannya ini tingkatan udah tinggi-tinggi ya, insyaallah.